anak-anak Ibu. Puji Tuhan, pagi hari ini kita boleh kembali diberikan Tuhan kesehatan, kekuatan untuk memulai pelajaran kita. Mari anak-anak Ibu sekalian, siapkan semua yang diperlukan untuk pelajaran kita hari ini. Jangan lupa, yang pertama Alkitab, yang kedua siapkan alat tulis, dan yang ketiga mari siapkan semua buku yang diperlukan. Ya, sebelum kita berdoa, mari kita bernyanyi, "Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini." Siapkan hati kita untuk berdoa, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Hari ini kami mau memulai pelajaran kami. Tuhan berkati anak-anak-Mu yang sudah siap untuk belajar hari ini. Tuhan yang menjagai hati dan pikiran mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik anak-anak Ibu, hari ini kita akan masuk ke dalam pelajaran kita, bab yang ketiga, ibadah yang berkenan versus ibadah yang tidak berkenan kepada Allah. Manusia diciptakan untuk menyembah dan mengagungkan nama Allah. Manusia menghampiri Allah salah satunya melalui ibadah. Karena Allah adalah Maha Tahu, Ia dapat mengetahui setiap niat dan pikiran manusia yang datang beribadah kepadanya. Berikut ini adalah kisah yang menggambarkan bagaimana manusia datang beribadah kepada Allah dengan sebuah niat dan motivasi. Itulah yang menjadikan ibadah tersebut berkenan atau tidak berkenan di hadapan Tuhan. Pertama, kisah Kain dan Habel. Kain dan Habel dikisahkan dalam Kejadian 4. Mereka adalah anak dari Adam dan Hawa. Kain adalah seorang petani yang mengolah tanahnya, sementara adiknya Habel adalah seorang gembala kambing domba. Suatu hari mereka sama-sama mempersembahkan korban di hadapan Tuhan. Kain mempersembahkan sebagian hasil tanah kepada Tuhan, sedangkan Habel mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya. Tetapi Tuhan tidak menerima persembahan Kain.
sedangkan persembahan Habel diterima oleh Tuhan. Mengapa demikian? Karena Habel mempersembahkan korban bakarannya dengan imannya kepada Tuhan. Habel memfokuskan dirinya untuk menyenangkan hati Tuhan dengan persembahannya. Tuhan melihat hati manusia. Ia tidak hanya melihat persembahan yang diberikan manusia, tetapi juga melihat hati yang benar-benar ingin menyenangkan hati Tuhan dengan memberikan persembahan kepada Tuhan. Itu sebabnya Allah berkenan dengan persembahan Habel. Kemudian yang kedua, kisah Nabi Yesaya, di mana Nabi Yesaya menegur bangsa Israel dengan berkata, "Jangan lagi membawa persembahan yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan." Menurutmu, mengapa Tuhan bertindak demikian? Mengapa Tuhan menolak ibadah mereka? Ya, persembahan mereka bukanlah persembahan yang jelek, tetapi persembahan tersebut menjadi sia-sia karena dosa-dosa mereka. Mereka terlihat beribadah, bernyanyi, berdoa, bahkan mereka berpuasa, namun kehidupan mereka penuh dengan kejahatan. Mereka bertindak kejam terhadap orang lain, berlaku tidak adil, dan tidak peduli dengan kehidupan anak yatim dan janda. Mereka mengisi hidup mereka hanya dengan upacara keagamaan dan tradisi yang diajarkan pemimpin mereka dan hidup untuk diri sendiri. Kemudian hal yang ketiga, kisah Yesus dan Bait Allah. Tahukah kamu bahwa Tuhan Yesus pernah marah? Ya, kitab Markus pasal 11 ayat 15-19 mencatat bahwa Yesus pernah marah di Bait Allah. Bahkan Yesus menunggang balikkan semua dagangan-dagangan yang ada di Bait Allah. Karena pada waktu itu orang-orang Yahudi yang beribadah kepada Allah akhirnya terganggu karena ada jualan-jualan di Bait Allah. Inilah yang membuat Tuhan Yesus pernah marah, karena ibadah yang mereka lakukan menjadi terganggu. Selanjutnya bagian yang keempat, kisah Yesus dan pengorbanannya. Zaman Perjanjian Lama, ketika manusia beribadah kepada Allah, mereka harus mempersembahkan korban. Namun dalam Perjanjian Baru, Yesus mengorbankan dirinya sebagai persembahan untuk menyelamatkan seluruh dunia. Inilah bukti cinta Allah kepada manusia. Yesus mati di atas kayu salib sebagai korban penghapus dosa dan menunjukkan kepada seluruh dunia bahwa kasih Allah sungguh besar untuk dunia ini. Yesus menghendaki agar manusia yang percaya kepadanya memperoleh kehidupan yang terbebas dari kuasa dosa dan mampu meniadakan yang duniawi supaya kita mengenal Allah. Seperti yang tercatat dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah ibadah sejati yang diperlihatkan Yesus. Ia taat kepada Bapanya di sorga dengan menjadikan dirinya sebagai korban persembahan yang hidup. Ia mengorbankan seluruh hidupnya, tubuhnya, untuk keselamatan manusia. Kemudian yang kelima, kisah Rasul Paulus dan jemaatnya. Rasul Paulus dari Tarsus, awalnya bernama Saulus. Ia lahir di kota Tarsus, tanah Kilikia. Sekarang dikenal dengan Turki. Setelah perjumpaannya dengan Yesus dan menjadi buta, Saulus tinggal 3 hari di kota Damaskus. Di kota itu ia disembuhkan dari kebutaan dan dibaptis oleh Ananias. Paulus memberitakan Yesus ke rumah-rumah ibadah
bahwa Yesus adalah anak Allah. Bahkan dalam surat-surat Paulus, ia menuliskan tentang ibadah yang sejati, ibadah yang berkenan kepada Allah. Dalam Roma 12 ayat 1 ia berkata, "Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Kolose 3 ayat 23, "Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia." 1 Korintus 10 ayat 31, "Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah." Dan Yakobus 1 ayat 27, "Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia." Baik, anak-anak ibu yang ibu kasihi, kita telah membedakan mana ibadah yang berkenan kepada Allah dan mana ibadah yang tidak berkenan kepada Allah. Dan tentunya kita mau melakukan ibadah yang berkenan kepada Allah supaya ibadah kita tidak sia-sia. Bagaimana caranya? Maka kita perlu melatih diri kita beribadah yang berkenan kepada Allah. Tuhan menginginkan kita untuk beribadah kepadanya dengan segenap hati dan segenap tubuh kita. Bagaimanakah kita dapat melakukan ibadah yang berkenan kepada Allah? Ada beberapa latihan yang dapat menolongmu. Yang pertama, fokuslah untuk menyenangkan hati Tuhan. Jika dalam pekerjaanmu melayani Tuhan, kamu dicela dan dihina, tetaplah kerjakan yang terbaik dan sesuai dengan firman Tuhan. Ingatlah, fokusmu adalah menyenangkan hati Tuhan. Jangan patah semangat, karena Tuhan akan selalu menolongmu. Yang kedua, jadilah teladan yang baik bagi semua orang. Meskipun kamu masih muda, jadilah teladan dalam tingkah lakumu. Ingatlah, dari perbuatanmu orang akan melihat Kristus dalam dirimu. Bertindaklah bijaksana, kerjakanlah kewajibanmu, hargailah hak setiap orang, dan tolonglah mereka yang membutuhkanmu. Ketiga, jadilah saksi Kristus. Pujilah Tuhan dan perkatakanlah firman Allah dimanapun kamu berada. Ketika dalam sukacita, pujilah Tuhan. Begitupun dalam duka cita, tetaplah berpegang pada iman dan pengharapan kepada Tuhan. Keempat, ambil waktu doa pribadi dan renungkan firman Tuhan. Latihlah dirimu memiliki waktu khusus setiap hari bersama Tuhan. Waktu tersebut dapat digunakan untuk berdoa, memuji Tuhan, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ingatlah, Tuhan menginginkan waktu pribadi bersamamu. Jauhkan godaan-godaan seperti gadget, games yang dapat menghasilkan pikiranmu yang negatif dan mengalihkan pikiranmu dari Tuhan. Dan yang terakhir, buatlah keputusan yang sesuai dengan firman Tuhan. Setiap hari kamu mengambil beberapa keputusan untuk hidupmu. Dari mulai bangun pagi sampai malam, ingatlah keputusan-keputusan yang kamu ambil haruslah didasari dengan firman Tuhan. Belajarlah berpikir positif dan jalanilah setiap hari dengan sukacita. Tentu ibadahmu akan menjadi ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan, karena semua yang kamu lakukan dengan segenap hati akan menyenangkan hati Tuhan. Puji Tuhan, anak-anak ibu, pelajaran kita hari ini sudah boleh kita selesaikan dengan baik, dan kita mau mengakhiri pelajaran kita
kembali berdoa, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan supaya kita bisa melakukannya. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik buat pelajaran kami hari ini. Biarlah kami boleh melakukan firman-Mu, boleh mengerti kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Berkati anak-anak-Mu, berkati kesehatan mereka, berkati juga orang tua mereka. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, kita bersyukur hari ini kita sudah boleh menyelesaikan pelajaran kita. Anak-anak ibu, harapan ibu kita tetap semangat. Anak-anak ibu jaga kesehatan, tetap sukacita, rajin berdoa, dan baca Alkitabnya supaya kita juga boleh menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi. Shalom.